Selamat siang teman-teman. Shalom. Pada kesempatan siang hari ini, perkenalkan saya mempresentasikan hasil proyek kewirausahaan saya pada mata kuliah kewirausahaan ini. Ya, untuk itu simak baik-baik untuk presentasi saya yang akan saya sampaikan ini ya. Peace out. Teman-teman, ini merupakan presentasi saya, judulnya proposal bisnis metamorfosa mata kuliah kewirausahaan. Ya, sebelumnya mungkin dari teman-teman ini nih banyak yang belum tahu apa sih itu metamorfosa. Ya, nanti untuk selanjutnya saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Ya, baik teman-teman, kita lanjut ya. Untuk kata pengantar, puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya saya dapat membuat dan menyelesaikan laporan presentasi usaha ini. Saya sangat berharap laporan presentasi ini dapat berguna serta bermanfaat bagi banyak orang. Saya menyadari bahwa dalam proposal ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari apa yang diharapkan. Oleh sebab itu, saya berharap adanya kritik dan saran dari teman-teman sekalian demi perbaikan di masa yang akan datang. Tentunya untuk presentasi saya ataupun entah untuk proyek-proyek ke depan saya. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Awan Santosa selaku dosen mata kuliah kewirausahaan ini yang telah mengajarkan tentang pentingnya kewirausahaan sehingga dapat berguna bagi saya dan para mahasiswa untuk memahami serta mempraktekkan secara langsung dalam berwirausaha. Baik teman-teman, kita masuk ke latar belakang. Pada dasarnya bisnis adalah sebuah pembelajaran di mana dibutuhkan analisa yang sangat dalam tentang prospek dan kelayakan dalam usaha itu. Oleh sebab itu, bisnis harus dimulai sejak dini sehingga kita memiliki banyak waktu untuk dapat berpikir dan mengolah otak demi kesuksesan usaha tersebut. Nah, menurut saya yang melatar belakangi supaya saya ingin mendirikan usaha seperti ini yaitu karena pertama, di sepanjang jalan ini menurut saya selama saya mengamati beberapa bulan ini banyak yang belum menjual produk roti bakar di daerah sini. Nah, makanya itu saya memiliki ide untuk gimana ya kalau kita misalkan aku mau jualan roti bakar, kira-kira laku nggak ya? Nah, hal itulah yang setidaknya melatar belakangi usaha yang saya rintis saat ini. Selain itu, mungkin karena saya juga butuh pemasukan yang lebih, ya bukan mengharap imbalan yang lebih ya, cuman ingin karena kan semakin lama kan pengeluaran semakin banyak. Oleh sebab itu nggak ada salahnya sih kalau kita mencoba usaha-usaha kecil-kecilan gitu ya, meskipun pendapatan kecil itu ya tidak ada salahnya sih itu. Makanya itu yang membuat saya ingin membuka ataupun mendirikan usaha kecil-kecilan metamorfosa ini. Lanjut ya teman ya. Profil usaha. Nah, tadi kan teman-teman ada yang nanya bingung ya, apa sih metamorfosa itu? Nah, di sini saya jelaskan sedikit tentang metamorfosa. Nah, metamorfosa adalah sebuah brand dari usaha yang saya rintis dan memiliki arti bertumbuh. Nah, maksudnya bertumbuh itu gini, metamorfosa kan logonya kan saya bikin kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini maksudnya itu apa? Dia itu kan kalau kupu-kupu dia bertumbuh, berkembang. Nah, semoga harapan saya dengan saya menamai brand saya ini metamorfosa, harapan saya ke depannya supaya bisnis yang saya rintis ini mampu bertumbuh seperti kupu-kupu gitu teman-teman. Oke. Nah, selain itu usaha yang saya dirikan bergerak di bidang kuliner, khususnya penjualan roti bakar dan roti kukus. Nah, di sini saya kan
jualannya kan ada roti bakar, selain itu roti kukus juga itu. Nah, selain itu untuk jangka panjangnya mungkin saya ingin menambahkan menu minuman. Fungsinya untuk apa? Nah, mungkin untuk apa? Untuk teman nyemil gitu ya. Supaya kalau misalkan orang mau makan di sini atau makan di tempat bisa paling enggak ada pilihan untuk menu minum, tambah varian atau buat teman hidangan makanan tersebut ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, untuk lokasi usaha saya yaitu ada di Jalan Kolombo nomor 2A di daerah Samirono, di Kampung Samirono Baru, Kecamatan Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Nah, tepatnya itu kalau teman-teman tahu Gor UNY, nah itu nanti teman-teman ke timur sedikit, itu nanti ada lampu merah, perempatan lampu merah. Nah, nanti teman-teman masih ke timur sedikit lagi. Nah, di situ kan di kiri jalan ada penjual kacamata, pedagang kacamata. Nah, sebelah itu kan ada Alfamart. Nah, pas di sebelahnya Alfamart itu. Nah, ini kan ada juga kita itu juga masih satu gedung sama Yummy Lampion. Nah, Yummy Lampion itu maksudnya Yummy Lampion ini adalah tempat kerja saya gitu. Jadi saya juga selain membuka usaha kecil-kecilan metamorfosa ini, saya juga bekerja di Yummy Lampion gitu. Jadi ya sebenarnya sih kalau orang lihat, oh kok jadi satu ya, apakah boleh? Nah, itu kemarin saya izin sama bos saya. Ternyata bos saya itu juga membolehkan saya untuk buka usaha sampingan ini gitu. Itu teman-teman. Oke, lanjut ya. Kemudian untuk tujuan usaha, yang pertama untuk menambah pemasukan atau pendapatan. Kemudian yang kedua untuk menabung. Nah, pasti ini sih teman-teman, kalau misalkan kita punya usaha, pasti kan kita ingin menabung. Nah, uangnya nggak mungkin kan kita begitu kita dapat penghasilan dari usaha kita sendiri langsung kita hamburkan begitu saja kan. Paling pasti ada disisihkan untuk ditabung untuk hari tua ataupun untuk keperluan yang lain yang mendesak gitu. Kemudian untuk melatih diri menjadi seorang wirausahawan yang baik. Nah, ini teman-teman, di sini kan saya kerjanya di Yummy Lampion dan bentuknya juga jasa nih teman-teman. Nah, selama saya bekerja di Yummy Lampion ini kan saya juga melihat nih, saya juga melayani konsumen, kemudian gimana caranya melayani, gimana caranya transaksi, gimana caranya untuk produksi. Nah, dari sini saya terpikir untuk gimana sih kalau coba jadi wirausahawan secara mandiri gitu. Gimana sih cara jadi wirausahawan yang baik. Nah, makanya itu ini merupakan tujuan dari usaha yang saya rintis. Kemudian mengenalkan produk usaha dan mengembangkannya. Nah, di sini emang gampang-gampang susah ya teman-teman, karena apa? Di sini tidak semua orang di jam makan siang terutama itu tertarik untuk makan roti bakar, karena cenderungnya kalau roti bakar itu memang dia jualnya untuk pada malam hari, terutama waktu-waktu hujan seperti kayak gini gitu. Cuman makanya saya ingin beda dari yang lainnya, yaitu saya juga jualan dari siang sampai dengan malam ya, selama saya kerja di Yummy Lampion ini gitu teman-teman. Jadi tidak menguras waktu saya bekerja dan tidak menguras waktu saya untuk kegiatan di rumah gitu teman-teman. Selain itu dapat membantu dan membuka lapangan pekerjaan baru untuk mengurangi angka pengangguran. Nah, di sini adalah visi saya ke depannya teman-teman. Jadi apabila usaha saya maju berkembang, maka kan saya kan membutuhkan banyak karyawan dan tenaga kerja. Nah, oleh sebab itu saya ingin nih teman-teman membantu orang-orang yang di luar sana masih banyak membutuhkan pekerjaan yang layak ataupun orang-orang yang kurang mampu. Nah, makanya saya terdorong untuk gimana sih kalau misalkan usaha saya sukses, usaha saya maju, saya bisa
menampung orang-orang yang membutuhkan itu. Supaya apa? Mengurangi angka pengangguran. Karena apa? Menurut saya orang pengangguran di Indonesia ini cukup banyak. Selain itu karena orang-orang di Indonesia ini, mohon maaf ya, karena orang itu banyak memilih pekerjaan. Karena apa? Orang itu tidak mau bekerja dengan berusaha jeripaya dari bawah, dari nol. Inginnya kan kebanyakan yang instan, itu dia masuk dapat gaji besar, kerjanya enak. Nah, tapi kan nggak semuanya gitu, harus butuh perjuangan. Nah, oleh sebab itu kalau teman-teman ataupun siapapun juga yang ingin bekerja atau melamar pekerjaan, haruslah teman-teman berusaha bekerja semaksimal mungkin, berjuang. Jangan menginginkan hal yang instan, karena semua itu ada prosesnya dan itu memang tidak mudah, tapi harus dijalani apapun yang terjadi. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kemudian, nah ini ada target pemasaran. Untuk target pemasarannya kita ada mahasiswa dan keluarga. Kenapa mahasiswa dan keluarga? Yang pertama mahasiswa ya. Untuk mahasiswa karena kan lokasinya di Yamni Lampion ini dekat dengan kampus, terutama kampus UNY dan kampus Sanata Dharma dan Atmajaya. Oleh sebab itu ini target pasar saya, supaya karena apa? Kalau mahasiswa ini mereka kan cenderung kalau misalkan kemana-kemana itu kan mesti jajan ya, mungkin akibat karena pandemi seperti ini mahasiswa kan pada libur, pada kegiatan di rumah. Nah mungkin saya alihkan ke target pemasaran ke keluarga. Karena apa? Kalau keluarga itu kan di Yamni Lampion ini kebanyakan konsumennya dari orang-orang berkeluarga, contoh rombongan satu keluarga gitu. Nah mungkin ada pemikiran dari saya untuk misalkan konsumen atau customer keluarga ini makan Yamni Lampion, makan di pedagangnya Yamni Lampion. Nah mungkin dari situ kan dia juga lihat menu dari Metamorfosa. Nah mungkin dari situ kan dari lihat dulu, mungkin tanya-tanya dulu. Setelah tanya-tanya apa nama yang kemudian yang dia inginkan, yaitu biasanya itu menanyakan produk, terus biasanya ingin mencoba. Nah harapan saya seperti itu teman-teman. Jadi misalkan ada pihak keluarga yang kesini jajan mampir ke Yamni Lampion, dengan harapan mungkin juga bisa membeli produk dari Metamorfosa ini teman-teman gitu. Oke lanjut ya. Nah untuk strategi usaha, nah saya ada strategi usaha secara langsung nih teman-teman, yaitu dengan memberikan potongan harga secara khusus bagi 10 pembeli pertama. Nah maksudnya ini saya berikan secara cuma-cuma sih teman-teman ya, selama kita grand opening seperti ini. Jadi saya ingin menarik minat konsumen untuk membeli produk dari Metamorfosa ini gitu. Nah hal ini, di sini juga ditulis hal ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat serta antusias untuk datang secara langsung gitu teman-teman. Jadi meskipun dia tidak membeli produk Yamni Lampion, tapi dia juga membeli produk dari Metamorfosa, atau bahkan bisa membeli dari produk Yamni Lampion maupun produk Metamorfosa gitu teman-teman. Selain itu, selama tahap pembukaan awal atau grand opening, setiap pengunjung yang makan di tempat akan diberikan bonus roti bakar secara cuma-cuma. Nah maksudnya gini teman-teman, untuk pemberian roti bakar ini maksudnya bukan saya membuat roti bakar satu kotak terus saya kalau bahasa Jawa itu dikelelerke di tempat atau di tempat terbuka. Nah maksudnya bukan seperti itu. Jadi gini, saya kan menjadikan stok beberapa kotak roti bakar. Nah fungsinya ini untuk apa? Kalau misalkan ada konsumen atau pengunjung yang membeli produknya Metamorfosa dan dimakan di tempat, maka nanti akan saya berikan
beberapa potong untuk secara cuma-cuma untuk saya kasihkan ke konsumen. Supaya apa? Konsumen itu nanti selain dia membeli juga mencicipi produk yang saya berikan secara cuma-cuma. Nah, nanti kan saya lihat responnya seperti apa. Apakah konsumen ini cenderung tidak suka ataupun nanti cenderung tiba-tiba mas saya pesan lagi. Nah, harapan saya seperti itu sih teman-teman ya. Itu. Nah, selain itu juga ada kritik dan saran bagi setiap pengunjung yang membeli. Nah, ini penting sih teman-teman, karena apa? Namanya orang usaha, kalau kita tidak mendapatkan kritik atau saran, nah kritik dan saran kan sifatnya membangun teman-teman. Nah, kalau kita misalkan dalam berwirausaha tidak dapat menerima kritikan ataupun saran, nah itu kita tidak bisa maju ke depan teman-teman gitu. Jadi apapun saran dan kritiknya kita harus terima, dan selama kritiknya dan saran itu membantu dan membangun dan baik untuk kita, ya udah kita serap dan tulis apakah yang menurut mereka kurang, ataukah pelayanannya, ataukah rasanya, ataukah teksturnya, atau gimana. Nah, itu nanti biasanya untuk jadi referensi ataupun masukan bagi pemilik usaha gitu teman-teman. Nah, itu salah satu strategi usaha saya secara langsung. Nah, oke teman-teman, lanjut ya. Selain itu ada strategi usaha melalui media sosial nih teman-teman. Nah, strategi usaha melalui media sosial ini dengan menawarkan setiap produk roti bakar atau kukus melalui Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Nah, saya juga mempunyai media sosial untuk Metamorfosa ini, namanya @metamorfosa.yk ya. Nanti jangan lupa @metamorfosa.yk. Oke. Nah, nanti tolong follow ya teman-teman. Oke. Ya, di sini kami juga selalu memposting lewat story Facebook, WhatsApp sama Instagram. Nah, untuk feednya memang sih kami belum begitu banyak, karena menurut saya itu lebih cenderung ke story-nya. Kalau orang paling banyak tuh justru lihat di story-nya daripada di feed-nya gitu teman-teman. Ya mungkin beda-beda pendapatnya teman-teman sama saya gitu ya, tapi nggak apa-apa sih. Nanti misalkan masukan dari teman-teman ingin untuk kak ini nanti sebaiknya dimasukkan ke feed aja biar lebih bagus, biar lebih banyak, atau biar dapat like atau komen. Nah, oke teman-teman, nggak apa-apa itu. Saya terima seperti itu. Nanti ke depan akan saya perbaiki untuk strategi usaha saya melalui media sosial ini. Nah, selain itu teman-teman, selain saya memposting foto-foto produk saya di media sosial, saya juga memberikan diskon atau potongan harga untuk setiap customer atau orang yang ingin memesan produk Metamorfosa ini gitu. Selain itu teman-teman, saya juga memberikan layanan gratis ongkir pada jarak tertentu. Nah, ini teman-teman, saya kan lokasi saya kan di daerah Catur Tunggal, Depok, Sleman ya teman-teman. Nah, mungkin misalkan teman-teman dari daerah mana, misalkan dari daerah kota nih teman-teman, misalkan dari arah mana ya, Kota Baru nih. Nah, oke, nggak apa-apa, nanti untuk layanannya saya free ongkir aja, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan jaraknya mas kak tolong anterin ke daerah Prambanan dong, wah mohon maaf teman-teman, kalau gitu nanti nggak dapat layanan gratis ongkir ya. Kecuali gini teman, kalau misalkan teman-teman pesannya partai besar nih teman-teman, atau lebih dari 10 katakannya, nanti saya usahakan bisa untuk pengirimannya gitu. Nanti ada rekan saya ataupun nanti saya sendiri yang mengantarkannya gitu teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, ini ada bahan baku. Nah, ini rincian bahan baku untuk modal awal saya teman-teman. Nah, saya kan modal awalnya kan untuk pembeliannya bahan seperti ini. Ada roti 10 buah, susu kental manis 1 kaleng, selai green tea 1000 gram artinya 1 kilo, selai tiramisu-nya 1 kilo, selai Choco Crunchy-nya 1 kilo, selai strawberry setengah kilo, selai blueberry setengah kilo. Nah, message-nya nanti saya bikin 2 versi teman-teman, karena
Untuk rasa kan saya jualnya juga ada beberapa rasa. Nah misalkan untuk inginnya coklatnya premium, nah saya pakainya yang BLT nih teman-teman, karena coklatnya menurut saya itu dia lebih tidak perol lah, tidak, jadi kalau dikunyah tuh mantap, legit gitulah ya. Nah untuk yang standar kita pakai, saya pakainya Mesa Super gitu. Nah masing-masing saya menyiapkan, pada awalnya saya menyiapkan setengah kilo atau 500 gram. Kemudian ada gula halus setengah kilo, keju cheddar. Nah saya keju cheddarnya ini pakainya yang Winchis teman-teman, karena kalau ya maaf ya, kalau misalkan pakai yang Kraft itu modalnya terlalu besar teman-teman. Jadi saya mengawali dengan yang sesuai dengan harga penjualan sama supaya tidak menguras kantong juga sih teman-teman gitu. Oke. Selain itu ada margarin teman-teman, saya siapkan 500 gram atau setengah kilo. Selain itu ada pop ice coklat 10 biji satu renteng. Lalu ada pop ice choco cheese banyak 10 biji satu renteng. Nah untuk total biaya bahan baku yang saya sediakan di awal-awal ini sejumlah Rp425.100 itu teman-teman. Oke lanjut ya. Kemudian ada biaya peralatan. Di sini untuk alat-alatnya saya membeli plat pemanggang roti banyak 1 buah, penjepit atau japitan gitu ya teman. Mungkin kalau teman-teman bahasanya apa, kalau bahasa saya itu penjepit ya, kayak penjepit roti atau makanan gitu ya, itu 1 buah. Kemudian sendok oles roti, kalau saya bilang namanya solet ya. Oke, terus spatula roti. Nah ini yang bentuknya, kalau teman-teman lihat di tempat roti bakar itu kan ada spatula yang bentuknya kayak sekop itu ya, tapi panjang, itu pipih itu panjang, yang pegangnya pendek tapi dia besinya buat penjepitnya itu panjang teman-teman. Nah itu yang saya namanya spatula roti. Itu saya belinya 1. Kemudian tatakannya 1, parutan keju ya teman-teman, parutan kejunya 1, pisau rotinya 1, kertas minyaknya 250 lembar atau satu pack. Nah kemudian harganya 25.000 teman-teman. Nah kemudian stempel cap. Nah saya bikinnya yang sederhana dulu sih teman-teman untuk stempelnya, karena kan ini baru awal-awal. Nah kalau misalkan kedepannya usaha saya bisa berjalan lancar, nah mungkin untuk stempelnya akan saya perbarui lagi yang lebih menarik pastinya gitu. Kemudian terakhir ada spatula pipih. Nah spatula ini kayak yang buat goreng itu teman-teman, tapi dia yang bentuknya lebih pipih teman-teman. Jadi supaya apa fungsinya, yang satunya kan buat spatula roti, buat balik rotinya, yang ini kan buat fungsinya buat membantu menjepitnya gitu teman-teman. Nah untuk biaya peralatan ini saya habis sekitar 333.700 nih teman-teman. Nah apabila ditotalkan modal awal saya, apabila ditotalkan dari biaya peralatan dengan biaya bahan baku tadi, sekitar Rp758.800 gitu teman-teman. Ya namanya kalau usaha emang teman-teman butuh modal ya pastinya. Ya semoga dengan modal yang saya keluarkan ini, harapan saya bisa balik modal lah gitu, meskipun dikit-dikit nggak apa-apa gitu. Namanya juga awal mula usaha pasti ada resiko yang harus ditanggung, tapi nggak apa-apa sih, oke teman-teman. Oke ya lanjut ya teman-teman. Nah ini untuk profit atau pendapatan. Nah ini saya asumsikan untuk penjualan roti bakar saya jual per porsinya itu 14.000 nih teman-teman, rata-rata saya anggarkannya seperti itu. Nah untuk pendapatan sehari, asumsi saya misalkan sehari ini penjualan saya dapat 10 porsi, maka dalam waktu sehari saya memperoleh Rp140.000. Apabila selama 1 bulan, nah ini 1 bulan kan saya berarti yang dikalikan 26 hari. Kenapa 26 hari? Karena saya kan 1 bulan 30 hari ya. Nah saya kan setiap minggunya libur 1 hari. Nah makanya saya hitung 26 hari. Nah apabila dikalikan dengan setiap hari
140, maka yang didapat selama 1 bulan ini sebanyak Rp3.640.000. Nah, itu belum termasuk dikurangi beban biaya lainnya teman-teman. Nah, masih ada biaya gas, beban listrik, beban air, operasional, beban penyusutan. Nah, operasional ini beban biaya ini saya asumsikan selama 1 bulan teman-teman. Jadi misalkan gas ini saya pemakainya 1 bulan habisnya 200. Nah, beban listrik ini saya anggarkan sebanyak 150.000, beban air itu 150.000, beban operasional itu maksudnya saya keliling kemana-mana itu saya bebankan selama 1 bulan sebanyak 260.000. Selain itu ada beban penyusutan dari peralatan yang saya beli sebelumnya teman-teman, ya saya anggarkan sekitar Rp25.000. Nah, jadi untuk total beban biaya sebanyak Rp785.000. Nah, laba yang saya dapat, laba bersihnya yaitu pendapatan tadi Rp3.640.000 dikurangi beban biayanya tadi teman-teman sebanyak Rp785.000, jadinya bersihnya dapat Rp2.855.000. Nah, cuman masalahnya kan kita kan nggak setiap hari laku 10 porsi teman-teman. Nah, makanya ini hanya asumsi saya saja. Apabila 1 hari penjualan saya laku sebanyak 10 porsi teman-teman. Nah, itu. Tapi kan namanya usaha pasti kan kadang lancar, kadang sepi, ya harus harus sabar lah teman-teman. Itu nggak bisa kalau kita kita harus ngotot, harus berusaha sehari dapat gini. Ya memang sih ada target, cuman paling enggak apa yang kita usahakan ya semoga membuatkan berkah dan hasil yang memuaskan. Setidaknya apa yang saya dapat ini menjadi berkah bagi saya gitu teman-teman, dan supaya juga menjadi berkat bagi orang-orang yang mengkonsumsinya gitu teman-teman. Gitu. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, di sini ada inovasi. Nah, inovasi yang saya gunakan yaitu membuat varian menu unik yang berbeda dari yang lainnya seperti dulce de leche. Nah, maksudnya ini adalah kata-kata ini tuh berasal dari bahasa Spanyol teman-teman. Gitu. Tapi untuk aslinya dulce de leche ini itu berasal dari Argentina teman-teman, gitu sejarahnya. Nah, nanti teman-teman bisa baca sendiri di di Google ya. Nah, ini untuk yang jelas saya untuk menunya ini tidak serta-merta ngopi dari Google gitu teman-teman. Jadi saya bikin menu sendiri, resep sendiri yang pasti beda. Mungkin memang bahan-bahannya mirip, cuman ada beberapa komposisi yang saya bedakan supaya tidak sama dengan yang lainnya. Karena kan ini inovasi yang saya buat gitu teman-teman. Selain itu saya juga menambah varian menu canai ini teman-teman. Nah, kenapa canai? Karena kalau misalkan roti bakar aja itu kan kadang kan pertama wah terlalu banyak nih kak, ada yang porsi yang kecil nggak ya? Ya biasanya kita nanti kan kita jualnya juga ada yang porsi yang setengah juga, cuman kan belum muncul menu yang baru seperti itu. Nah, yang ada ide saat ini adalah saya ingin menambahkan varian menu canai. Karena apa? Kalau canai ini menurut saya pertama bikinnya nggak begitu ribet, kemudian harganya juga relatif sesuai pas di kantong di harga mahasiswa itu sih teman-teman. Nah, kemudian menambah varian rasa gurih pada menu roti bakar atau kukus canai. Nah, maksudnya varian rasa gurih ini gini teman-teman, kita kan ada rasa sosis, kemudian telur, mayones. Nah, itu karena kan kalau saya lihat selama ini kalau roti bakar dijual itu kan kayak rasanya keju, coklat, stroberi, terus nanas. Ya intinya yang manis-manis itu teman. Jadi jarang ada yang jual roti bakar kok rasanya gurih. Nah, di sini saya muncul ide nih teman-teman. Gimana ya kalau misalkan bikin menu atau nambah menu roti bakar tapi dia untuk rasa gurih. Nah, kira-kira gimana nih? Nah, makanya inovasi yang akan saya kembangkan seperti itu teman-teman.
Kemudian saya juga menambah menu minuman sebagai teman nyemil yang saya jelaskan sebelumnya tadi teman-teman. Jadi misalkan kedepannya ini saya ingin menambah menu minuman karena untuk teman nyemil dari si roti bakar ini atau si canai tersebut gitu teman-teman. Jadi kan kalau misalkan makan tapi nggak ada minumnya kan, kalau minumnya kurang menarik kan juga gimana untuk makan roti bakarnya. Makanya saya ada ide juga untuk menambah minuman. Ya sederhana saja sih teman-teman, tapi bahan yang sederhana tapi nanti hasilnya bagus gitu teman-teman. Ya masih memuaskan lah ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah ini ada pilihan menu. Nah ini saya masukkan beberapa foto untuk menu-menu yang di produk Metamorfosa. Nah ini ada strawberry dan blueberry. Nah itu yang atas tuh warnanya ungu itu blueberry teman-teman, ungu biru ya. Nah itu yang bawahnya ada rasa strawberry. Nah untuk yang kanannya, sebelah kanan itu ada coklat dan dulce leche. Nah itu maksudnya saya bikin dua rasa nih teman-teman, yang satu lapis untuk coklatnya, yang sebagian lagi saya pakai dulce de leche. Nah dulce de leche itu maksudnya gini, untuk rasanya dia tuh mirip dengan karamel teman-teman. Jadi dia seperti karamel susu teman-teman, cuman ada beberapa bahan yang saya tambahkan supaya pertama untuk mengurangi kadar gula, yang kedua tidak begitu mengganggu dari si varian rasa lainnya gitu teman-teman. Kemudian ini ada bentuk kemasan yang bawahnya, kemasannya maaf ya teman-teman, ini kemasannya agak kurang jelas, tapi yang bisa saya tampilkan seperti ini teman-teman, karena itu mungkin karena capnya kurang maksimal ya, tintanya terlalu tebal atau bahkan kurang ya kayaknya teman-teman. Tapi seperti itu model kemasan saya, ya sederhana sih teman-teman gitu. Dan kemudian yang terakhir ada coklat dan keju nih teman-teman. Nah ini sebenarnya kenapa coklat sama keju ini sebenarnya saya sangat favorit sama menu roti bakar coklat sama keju. Oleh sebab itu pasti kalau ada roti bakar ini pasti saya utamakan yang coklat sama keju, karena menurut saya varian ini yang hampir laris di pasaran teman-teman gitu. Oke lanjut ya teman-teman. Nah kita masuk ke kesimpulan. Dengan adanya mata kuliah kewirausahaan ini semoga dapat membantu memperlancar usaha yang baru saya rintis. Kemudian dengan adanya usaha ini saya berharap pemasukan menjadi bertambah. Selain itu dengan adanya kegiatan ini harapan saya mahasiswa semakin lebih inovatif dalam berbisnis ataupun berwirausaha. Jadi bisa membuat konsep-konsep inovatif untuk memulai bisnis atau usahanya secara mandiri gitu teman-teman. Yang penting apa yang kalian punya ide, ya udah praktekin aja. Masalah gagal atau enggaknya urusan belakang, yang penting apa yang ada coba dulu aja gitu teman-teman. Ya seperti saya ini, saya ada ide, saya lihat secara pasar di lapangan seperti apa kondisinya. Nah makanya saya muncullah ide untuk membuka usaha seperti ini teman-teman gitu. Nah lalu kegiatan ini mampu membentuk kemandirian setiap mahasiswa untuk berwirausaha atau menciptakan lapangan kerja. Jadi semoga apa yang teman-teman idekan untuk membuka usaha mampu membentuk karakter teman-teman sendiri. Jadi misalkan gini, saya ingin berwirausaha nih, kan udah punya ide nih berwirausaha, terus teman-teman jalan sendiri, pakai uangnya sendiri, kemudian belanja sendiri, kemudian mengurusnya keuangan sendiri, mengantar pesanan sendiri, memproduksi sendiri. Nah itu otomatis kan secara tidak langsung teman-teman membentuk nih kemandirian teman-teman, terbentuk dari situ. Gimana ceritanya teman-teman membuka usaha dari pagi, misalkan buka usaha dari pagi, kemudian pulangnya malam masih beres-beres, belum yang lain-lainnya, masih belanja, masih produksi, masih mengantar pesanan. Nah itu kan ya capek kan teman-teman. Teman apa yang didapat itu nanti kemandiriannya teman-teman itu terbentuk dari situ, karakternya teman-teman terbentuk dari itu. Jadi teman-teman udah tidak kebiasaan mengandalkan orang tua. Jadi apa yang teman-teman lakukan bisa berusaha dengan
usahanya sendiri gitu teman-teman. Dan juga apabila nanti teman-teman sukses, otomatis kan usahanya berkembang nih. Nah nanti otomatis teman-teman dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, karena pasti kan teman-teman kalau namanya usaha udah sukses tuh nggak mungkin kan kalau orangnya cuma gitu-itu aja, pasti kan ingin wah pesanannya banyak nih, jadi apa, saya harus menambah jumlah karyawan untuk selain itu menambah supaya pelayanannya juga teratasi, apapun yang diinginkan konsumen mampu dilayani dengan maksimal. Nah itu dengan cara apa, menambah SDM ataupun sumber daya manusia. Nah dengan menambah SDM ini kan terciptanya lapangan kerjaan yang baru. Nah, otomatis teman-teman ini juga membantu orang-orang yang pengangguran ataupun orang-orang yang membutuhkan gitu teman-teman. Karena apa yang teman-teman lakukan ini merupakan berkat, dan hidup harus menjadi berkat bagi setiap orang itu teman-teman. Nah selain itu terus berjuang dan berusaha teman-teman. Jadi kalau namanya usaha, kita jangan loyo, lesu, lemah, terus capek aku hari ini gak dapat apa-apa. Nah jangan gitu teman-teman, apapun yang kalian dapat harus disyukuri gitu teman-teman, karena apa yang kalian dapat itu merupakan berkat dari Tuhan. Jadi apa yang teman-teman perjuangkan, berusaha, pasti yang nanti akan mendapatkan hasil yang memuaskan gitu. Jadi teman-teman bekerja, berusaha dan berjuang semaksimal mungkin. Yang penting ikhlas, jangan lupa berdoa. Nah supaya nanti usahanya juga berjalan dengan lancar gitu teman-teman. Nah lanjut ya teman-teman. Oke teman-teman, ya terima kasih ya untuk teman-teman udah menyimak presentasi saya dalam proyek kewirausahaan ini. Semoga apa yang saya presentasikan pada hari ini dapat membantu teman-teman untuk memulai usahanya ataupun menjadikan referensi bagi teman-teman untuk berwirausaha secara mandiri. Ya, gitu teman-teman dari saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.